Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melarang perusahaan mencantumkan syarat diskriminatif dalam lowongan kerja. Ini macam-macam nih Valeria, jadi biasanya ada mulai dari syarat berpenampilan menarik atau good looking, ada tinggi badan sampai dengan status pernikahan, itu ternyata tidak boleh lagi menjadi syarat untuk perekrutan pekerjaan. Jadi aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang rekrutmen pekerja. Kemnaker menegaskan proses rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan kemampuan calon pekerja. Sebelumnya pemirsa, sejumlah perusahaan kerap menggunakan syarat penampilan fisik atau status pribadi yang dinilai tidak relevan dengan kualifikasi pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan larangan ini dibuat untuk mewujudkan pasar kerja yang adil dan inklusif. Dengan aturan baru ini diharapkan setiap pekerja di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pemirsa, kita akan simak bersama surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan selengkapnya perihal larangan diskriminatif dalam lowongan kerja berikut ini. Lantas apa kata warga soal aturan resmi yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja? Berikut liputan Amelia Narsoma dan juru kamera Untung Widodo dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memberikan surat edaran terkait penghapusan dari syarat yang bersifat diskriminatif bagi para pencari kerja dalam sebuah loket. Biasanya memang dalam memberikan kesempatan untuk pekerjaan kepada masyarakat ini selalu ada syarat-syarat yang dianggap diskriminatif, mulai dari tinggi badan, status pernikahan, lalu usia, dan juga berpenampilan menarik atau good looking. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pendapat dari masyarakat terkait peraturan terbaru yang diedarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sudah bersama saya ini Bang Aan Fikrian. Selamat pagi Bang Aan. Selamat pagi. Bang Aan, mungkin bisa minta tanggapannya terkait bagaimana peraturan terbaru untuk menghapuskan syarat yang diskriminasi di bidang pekerjaan. Apakah yakin akan terimplementasikan? Yang pertama, setuju sih ya, meskipun terlambat gitu. Nah, terkait implementasi, saya pikir atas keterlambatan ini saya juga masih ragu-ragu gitu, sejauh mana pemerintah bisa mengawal ini gitu. Karena aspek diskriminatif dalam dunia kerja ini sudah menjadi kebiasaan gitu, dan terlanjur. Dan dari sisi pemerintah sebagai fasilitator atau pengampu kebijakan itu cenderung membiarkan. Dan praktik-praktik ini sebetulnya juga akhirnya merambat ke sisi pemerintah sendiri gitu. Dalam hal tupoksi-tupoksi pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah, seringkali malah pemerintah berlaku diskriminatif, jadi tidak berfokus kepada tujuannya. Bagus ya, karena banyak masyarakat Indonesia yang potensinya itu berada di umur mungkin yang ada di atas 30-an, bukan di umur-umur yang muda. Dan itu tentu membuka peluang untuk masyarakat Indonesia agar lebih bisa memanfaatkan kemampuan mereka. Yakin nggak ini bakal terimplementasi dengan baik? Melihat yang sebelum-sebelumnya sih mungkin akan tertatih-tatih sepertinya, tapi semoga bisa diawasi dengan baik oleh pemerintah. Dan di luar negeri itu kebanyakan kalau di saat-saat itu kan tidak ada gitu, karena yang kalau dari luar negeri itu mereka mencarinya orang yang punya skill, punya kemampuan, jadi dia terbatas dari umur terus sama dari sisi fisiknya. Dan itu kalau di Indonesia itu tuh belum banyak diterapkan, dan dengan adanya penghapusan peraturan itu akan membuka peluang orang-orang yang mungkin saat ini umur 30-an, 35 kena layoff itu kan nyari kerja saat umur minimal 28, maksimal 28 tahun itu kan bikin pusing juga ya coba. Jadi dengan adanya ini harusnya bisa lebih
banyak peluang kerja dan orang-orang yang mungkin terkendala umur dan terkendala fisik bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak buat kehidupan keluarga. Ya Bang, nah pemirsa tentunya itulah tadi bagaimana pendapat dari para warga terkait penghapusan syarat diskriminatif terhadap pencari kerja. Dari Jakarta, Amelia Narsoma, Untung Widodo, Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana pengawasan aturan ini akan dijalankan nantinya? Untuk membahasnya kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur. Selamat pagi Pak Afriansyah. Pagi Mas Johnson. Yes. Pagi, Terima kasih telah bergabung Pak Afriansyah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi tadi sudah ada aturan-aturan mulai dari persyaratan berpenampilan menarik, kemudian ada status pernikahan begitu ya Pak, yang harusnya ini tidak masuk dalam rekrutmen lagi. Kenapa Pak? Ya, sekarang ini kan era keterbukaan ya, yang mana seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, bahwa untuk menjadi atau melamar pekerjaan itu kita tidak lagi membutuhkan good looking atau penampilan atau tinggi badan ya. Tapi mungkin kalau presenter bisa saja ya kan dibutuhkan penampilan gitu kan. Tetapi di job-job atau di skill yang lain, di tempat-tempat yang lain mungkin ini tidak terlalu dibutuhkan, dan memang saat ini tidak lagi boleh ada diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaannya. Jadi itu jelas dalam undang-undang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini mungkin sekarang ini karena era terbuka, orang sudah banyak mengkritisi dan orang juga sudah banyak bisa menilai, apalagi sekarang kan netizen ini banyak betul ya. Nah, disinilah keluar surat edaran dari Bapak Menteri, Bapak Yasirli, bagaimana surat edaran itu sudah disebarkan ke seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada pelaku usaha, yang mana pelaku usaha itu ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ini sudah beredar. Surat ini alhamdulillah sudah dibuat oleh Bapak Menteri per tanggal 28 Mei 2025. Demikian Mas Johnson. Ya, Pak Afriansyah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya presenter tetap bolehlah syarat good looking. Berarti pembatasannya seperti apa Pak? Sektor-sektor mana saja yang diperbolehkan untuk menetapkan syarat good looking dan sektor mana yang tidak? Sebenarnya tidak ada syarat pembatasan. Semua itu ada ketentuannya dan jelas bahasanya itu tanpa diskriminasi. Artinya tidak ada diskriminasi. Tetapi tentunya perusahaan-perusahaan tertentu ya mungkin membawa kategori ini dengan catatan ya kan, tetap mereka tidak boleh mendiskriminasi seseorang ataupun apapun untuk kepentingannya. Yang jelas contoh ke presenter. Mereka kan punya kemampuan, punya ilmu pengetahuan, punya pride untuk berbicara komunikasi yang baik. Nah, ditambah lagi penampilan yang baik karena mereka akan ditonton oleh publik, oleh banyak orang. Nah, ini diperlukan skill dan kompetensi yang baik serta ya kan ada hal-hal yang diberikan atau plus bagi presenter tadi. Tapi bagi yang lain tidak, ya kan? Karena bagaimanapun diskriminasi ini tidaklah boleh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manapun, begitu. Nah, ini kompetensinya harus jelas, Pak. Ya, jadi mungkin ini yang diterapkan dan kita sudah sampaikan kepada pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia, begitu, Mbak. Baik. Pak Wamen, nanti sebelum saya tanyakan lagi, saya mau mengingatkan untuk pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui obrolan ini di telepon interaktif di nomor 021 583 9900 atau yang tertera di layar kaca Anda. Saya kembali lanjutkan perbincangan Anda bersama dengan Pak Wamen. Pak, jadi begini, kalau misalnya, ini kan sudah ada aturannya, sudah ada sanksinya dong harusnya. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang tadi melanggar, misalnya masih menerapkan aturan-aturan tadi, itu sanksinya apa Pak kira-kira kalau ketahuan? Jadi begini, kami pertama ada keterbatasan soal pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja.
Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau kepada pencari kerja ya untuk menginfokan kepada kami melalui hotline yang dipunyai oleh Kementerian Tenaga Kerja, melaporkan perusahaan-perusahaan mana yang masih melakukan diskriminasi tentang rekrutmen tenaga kerja. Ini penting sekali. Nah, inilah gunanya sosial media dan inilah gunanya komunikasi yang baik sehingga kami nanti juga, mohon maaf nih Pak Jansen, kami juga akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, terutama di pengawas-pengawas yang akan berada di seluruh Indonesia, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Ini penting sekali. Nah, kami siap menerima laporan dan kami akan tindak lanjuti segera. Jadi polanya kita ini sekarang adalah komunikasi yang aktif, jadi tidak lagi pola-pola yang misalkan tiba-tiba kita datang seolah-olah kita ngerebek perusahaan tadi, ya. Tapi prinsipnya bagaimana hubungan industrial antara pengusaha dengan atau pelaku usaha dengan pekerja atau pencari kerja ini betul-betul tercipta dengan baik sehingga kondisi perekonomian kita bisa stabil, bisa tenang dan bisa betul-betul terlaksana untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Demikian Pak Jansen. Artinya memang pengawasan pastinya akan diperketat, kemudian juga saluran pengaduan ini sudah disediakan ya Pak. Lalu bagaimana sih Pak respon dunia usaha terhadap aturan ini? Apakah mereka menganggap ini aturan memberatkan atau justru mendukung rekrutmen kerja yang lebih objektif? Menurut saya tidak memberatkan untuk pelaku usaha dan mereka menerima apa yang kita sampaikan dengan surat edaran tadi. Nah, begitu juga saya himbau untuk pencari kerja sekarang ini tidak lagi menggunakan penampilan, menggunakan kecantikan atau kegantengan ya, tapi gunakanlah soft skill, kemudian kompetensi dan kemudian juga dalam era digitalisasi yang sudah demikian pesat ini tingkatkan pengetahuan tentang IT kita. Nah, inilah yang sedang kita lakukan dan Kementerian Tenaga Kerja selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh pencari kerja agar pencari kerja tersebut mempunyai kemampuan tertentu yang tentunya nanti perusahaan akan bisa ambil mereka bekerja secara maksimal. Begitu, Bu. Baik, Pak Wamen kita tahan dulu karena ada yang mau bergabung bersama dengan kita. Penelpon di Selamat Pagi Indonesia ada Mbak Akila. Selamat pagi Mbak Akila. Baik, kami mohon maaf ternyata terputus. Pak Wamen kita lanjutkan kembali kalau begitu perbincangannya. Pak Wamen, kalau sudah ada aturan seperti ini kan tadi kami sampaikan sekali di awal, tujuan besarnya adalah objektifnya supaya ini menghindari yang namanya diskriminasi. Tapi dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri dengan menghapus larangan-larangan tersebut, seberapa signifikan Pak nanti ini bisa menghapus yang namanya diskriminasi dalam rekrutmen kerja Pak? Saya rasa sangat jelas ya aturan yang kita buat, undang-undangnya juga jelas dan seluruh pelaku usaha harus melaksanakan apa yang dilakukan oleh atau diterapkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu mohon waktu bagi kami untuk menyiapkan pengawas yang betul-betul bisa memberikan tugas sebagai mereka yang mengawasi perusahaan-perusahaan tadi sehingga apa yang kami inginkan, pemerintah inginkan, juga pencari kerja inginkan bisa terlaksana dengan baik. Dan kami juga menghimbau kepada pencari kerja agar betul-betul menggunakan kesempatan ini ya, mereka punya skill, kemudian kompetensi ya, kemudian juga mereka tidak mengandalkan penampilan. Tapi saat ini dunia kerja sudah melaksanakan atau menerapkan bagaimana kompetensi yang ada sehingga ketika mereka tes ya, dan perlu diingat Bang Jansen, sekarang tidak ada lagi connection ya. Misalkan rekomendasi wakil menteri untuk Anda bekerja di situ tidak laku sekarang ini. Yang laku itu adalah kompetensi dan kemampuan Bang Jansen begitu. Ya, baik Pak Wamen kita tahan dulu karena sudah ada penelpon yang tersambung dengan kita, ada Akila di Bekasi. Akila, selamat pagi. Silakan, apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Wamen? Halo, selamat pagi Akila. Saya ingin bertanya pada Pak Menteri terkait usia. Jika masih ada perusahaan yang melakukan diskriminasi usia, apakah ada sanksi untuk perusahaan tersebut?
Baik, jadi Pak Wamen, Akila tadi bertanya, selain memang untuk syarat good looking, ternyata juga ada syarat usia, sering mendapatkan diskriminasi dari segi usia. Bagaimana Pak Wamen bisa meresponi diskriminasi usia yang kerap ditemui di dunia kerja saat ini? Jadi begini, salah satu persyaratan yang dibuat oleh pelaku usaha, perusahaan itu memang ada batas usia ya. Karena perusahaan tersebut menginginkan, misalkan kalau usia tertentu fresh graduate, artinya non pengalaman, dia rekrut. Kemudian usia tertentu ada juga yang sudah punya pengalaman. Misalkan mungkin seseorang tadi dari perusahaan yang satu, kemudian dia keluar atau resign, kemudian dia mencoba lagi ke perusahaan yang satu. Nah tentunya perusahaan tadi ingin punya pengalaman. Nah tentunya dengan punya pengalaman, tentunya mengikat dengan usia. Orang sudah punya usia pasti punya pengalaman, skill, dan kompetensi. Itu jelas, Bu. Jadi kami melihat bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal rekrutmen soal usia. Tapi kalau dia punya usia yang sudah berusia, dia tidak punya kemampuan, ya perusahaan tentu tidak akan mengambil. Karena bagaimanapun perusahaan ini kan berpikir mereka harus punya peningkatan kerja. Begitu Bang Jansen. Artinya Pak Wamen memang kompetensi yang kemudian harus dikedepankan dari sekedar syarat-syarat seperti usia dan juga berpenampilan menarik. Tapi yang juga jadi PR tadi adalah itu ya Pak ya, pengawasannya supaya nanti di lapangan benar-benar aturan ini bisa terimplementasi di berbagai perusahaan. Pengawasan kita masih sangat lemah. Baik, itu yang nanti harus kita kawal bersama. Terima kasih Pak Wamenaker, Pak Afriansyah Nur telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.